Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ramal. Sob- Welcome to pod- Rama. Oh ya, welcome to Ramal Podcast with Rehan dan Amalia. oke. Gimana nih kabar Amalia hari ini? Ini aku kurang baik deh. Saya kan minggu ini minggu ujian. Terus Benar-benar. apalagi mapel minat kan. Jadi aku mapel minat itu lebih susah buat dipahami. Apalagi bahasa Inggris lanjut. Oh, kamu hari ini bahasa Inggris lanjut ya? Ya, Pasti bener. capek banget kan, pasti kayak banyak teksnya. Aku biasanya Iya, kalau bisa banyak teks tuh kayak bikin pusing, bikin capek gitu. ya banyak literasinya. Bener-bener. Kalau kamu hari ini apa, Han? Kalau aku hari ini ujian peminatan itu ekonomi. Kalau ekonomi itu aku sebenarnya kayak susah-susah sih, susah-susah gampang. Kayak banyak hitung-hitungannya, cuman banyak teorinya juga. Jadi, tapi aku sama ujian tadi lancar-lancar aja sih, alhamdulillah. Kalau misalnya kamu hari ini, kamu rate berapa nih hari ini? Hari ini aku naik 8 per 10 deh kayaknya. Soalnya aku kurang suka di bagian-bagian yang banyak gitu sih. Hmm. Tapi masih bagus gitu ya, masih bisa ngerjain. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku hari ini sekitar 6 per 10 lah. Soalnya kayak sebenarnya aku ujian tadi nggak terlalu banyak persiapan sih, cuman masih lancar sih. Oke. Oh ya, ngomong kita belum kenal lebih lanjut nggak sih? Ya, Kita cuma benar-benar. ngasih nama panggilan aja doang tadi. Mungkin mulai dari aku dulu, jadi aku Nuren Ramadan dari kelas 11 2 dari SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Dan aku Amalia Fena Rahmansyah dari 11 SMA Muhammadiyah 22. Oke. Ini apa kita nggak sekalian ngasih kenalan umur atau terus alamat rumah, terus nomor telepon atau sekalian MBTI? Boleh banget. Jadi ngomong-ngomong, MBTI itu apa sih kalau boleh tahu? MBTI itu kayak tes kepribadian gitu. Jadi kita habis tes itu jadi tahu kita itu termasuk orang introvert atau extrovert. Kamu pernah nggak? Kayaknya aku pernah dengar di salah satu sosmed atau web Bener-bener. gitu. Dulu itu juga rame kan ada di sosmed gitu kan kayak Ya, tentang tes MBTI gitu. Kalau MBTI mu apa nih? kalau aku introvert sih kayaknya. Kalau Kamu kamu sendiri? introvert. Kalau aku waktu itu tesnya dapet extrovert deh. Ngomong-ngomong introvert, introvert tuh kayak orang-orang yang kayak pendiam banget gitu nggak sih? Ya, bener banget. Kayak kurang suka Bener-bener. bersosialisasi Bener, kayak gitu. sosialisasi terus kayak lebih suka belajar sendiri gitu kan. Ya, Bener-bener. kalau extrovert sendiri tuh kayak suka bersosialisasi, terus emang banyak temennya gitu nggak? Ya, kalau misal dari aku sendiri ini kan aku ekstrovert itu biasanya orang ekstrovert itu kayak lebih nyaman apa-apa itu sama temen gitu. Jadi kayak berdua gitu, berpasangan atau lebih gitu. Oke, kalau denger-denger nih, aku dulu tuh pernah dapet kayak pernah nemu di media sosial itu orang introvert itu kayak cocok banget buat masuk homeschooling gak sih? Iya, ya, aku pernah dengar kata-kata homeschooling sih. Terus waktu aku cari tuh kayaknya emang cocok deh buat aku yang Iya droplet. kan, kayak homeschooling itu kan lebih dikit siswanya gitu kan. Ya, terus emang kayak cuma berdua aja gitu kan paling. Bener-bener. Terus homeschooling tuh em, ngomongin homeschooling, gimana kalau misalnya podcast kita hari ini bahas Bahas homeschooling? homeschooling, boleh. Bener-bener. Oke, mungkin eh, sebelum bahas homeschooling nih, ada yang kamu tahuin nggak sebelum itu? Aku, aku kurang tahu banyak soal homeschooling sih. Kayak itu aku nyarinya cuma di bagian pengertiannya aja. Kayak homeschooling itu apa sih? Hmm, hmm, hmm. Kalau Aku, kamu sendiri tahu nggak? Homeschooling itu? aku lumayan tahu sih. Aku dari dulu tuh sebenarnya kayak pengen bahas homeschooling. Kalau kamu Hmm, gimana? sama sih. Saya cocok banget sama aku sendiri. Bener-bener introvert sih ya. Kayak dia tuh pasti nyaman banget gitu. Ya, kalau sendiri. Bener. Gimana kalau langsung aja gitu bahas homeschooling? Homeschooling. Oke, Boleh. gimana nih? Kalau misalnya kita mungkin mulai dari pendidikan nih ya. Pendidikan itu kan kayak penting banget nih. Kadang tuh orang-orang sekarang tuh pendidikan tuh orang-orang normal tuh biasanya kayak langsung ke sekolah gitu kan. Kayak sekolah formal yang SD, SMP, SMA gitu. Kayak gabung ke sekolah negeri pemerintah gitu atau enggak gitu swasta gitu. Sedangkan itu sebenarnya itu ada alternatif yang bagus banget itu yaitu homeschooling tadi. Kalau misalnya hmm, homeschooling yang aku tahu itu homeschooling itu bener-bener nawarin fleksibilitas yang bagus banget. Kayak
kita tuh bisa belajar kapan aja gitu. Terus kita juga bisa milih mata pelajarnya sendiri, nggak perlu yang mulai dari awal gitu. Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut aku homeschooling itu juga bisa didampingi orang tua gitu kan. Jadi Mm-mm. orang tua tuh dapat memastikan pendidikan anak-anaknya tuh baik. Terus nggak cuma fokus di akademis, tapi juga mencakup pengembangan nilai moral, terus etika yang penting, keterampilan hidup yang bakal membantu anak-anak mereka di masa depan. Bener, jadi homeschooling tuh nggak cuma fokus di mata pelajaran gitu kan, nggak cuma fokus di mata pelajaran IPA, IPS, bahasa Indonesia gitu-gitu doang, tapi dia juga ngasih nekanin di sosialisasinya gitu kan. Jadi kadang tuh banyak gitu orang-orang tuh bilang kalau misalnya homeschooling tuh kayak minusnya itu nggak bisa sosialisasi. Soalnya mereka kan terbatas gitu kan pertemanannya. Sedangkan kok tapi yang aku tahu itu sebenarnya homeschooling tuh sosialisasinya bagus-bagus kok. Banyak kadang artis sosial itu juga homeschooling bahkan, ya kan? Ya, kalau boleh tahu sih Nah, waktu itu aku pernah denger itu, pernah baca itu, kamu kenal Prilly Latuconsina itu? kenal. Nah, dia itu kan artis figuran gitu kan. Nah, dia itu dulu tuh sebenarnya em, sekolah di sekolah formal di SMA negeri dia dulu tuh. Nah, tapi karena dia ini kan banyak jobnya di luar itu sebagai artis, dia banyak jadwal, jadi dia itu sering absen dulunya di SMA negeri. Terus habis itu karena dia banyak absennya, jadi nilainya dia itu turun. Jadi dia sekarang pindah ke sekolah homeschooling itu. Nah, dia itu karena dia kan artis, jadi dia pasti banyak jadwal jobnya gitu kan, kayak jadi dia itu misal kayak pagi dia job konten, sorenya dia tuh baru belajar. Jadi kayak dan itu fine fine aja gitu sama guru homeschoolingnya. Jadi gitu, Jadi seimbang gitu ya. bener seimbang gitu, balance gitu hidupnya. Jadi nggak perlu kayak kita bangun-bangun pagi lagi gitu buat belajar di sekolah, datang-datang pagi gitu. Kalau ngomong-ngomong bangun pagi-pagi, datang pagi-pagi. Di negara Jepang itu kalau nggak salah mereka sekolah dari jam 8 ke Iya, atas bener ya. bener bener. Negara-negara maju kayak Swiss juga itu kan mulainya jam 8 pagi gitu kan, kayak mereka nggak perlu bangun pagi-pagi banget buat sekolah. Nah, tapi karena itu kita ada di Indonesia itu adanya homeschooling gitu kan, jadi kayak kita lebih bebas jam pelajarannya gitu. Ngomong-ngomong ini soal homeschooling, apa sih yang paling kamu suka dari homeschooling? Yang aku suka mungkin dari kurikulumnya, metode pembelajarannya itu kayaknya dikasihkan fokus di satu pelajaran, fokus sama tujuan kita gitu. Benar-benar. Kalau kamu sendiri, Kalau misalnya aku itu em, yang paling aku suka itu kita bisa bebas gitu. Kayak misal aku dari kecil pengennya masuk ke dokteran nih, ke tujuan hidupku. Jadi aku dari kecil tuh aku bisa kayak cuma diajarin soal IPA. Jadi aku nggak perlu kayak belajar PKN atau IPS gitu yang di luar mata pelajaran kedokteran. Jadi terus juga kayak mulai dari kecil aku udah bisa mulai ada praktek-praktek gitu. Kalau misalnya di sekolah formal kan kita kayak harus nunggu SMA dulu baru kita kayak ada praktek atau SMP gitu kan. Kayak SD kita masa ada kan SD yang udah mulai kayak ada praktek biologinya gitu, kedokteran gitu kan pasti kan kayak sedikit lah jarang gitu. Kalau misalnya homeschooling kita udah mulai dari kecil difokuskan tentang kedokteran gitu. Jadi kita kayak fokus itu. Oh terus ada satu hal lagi ini yang paling suka itu di homeschooling itu kita itu bebas kan buat belajar di mana. Nggak mesti homeschooling itu nggak mesti cuma belajar di home, nggak cuma di rumah doang. ya benar, Bener kan? benar banget. Homeschooling itu juga bisa di tempat wisata loh ternyata. Oh iya, Kayak macam observation gitu. oh iya bener-bener bener. Terus juga aku dengar dari Prilly itu dia tuh dulu kalau misalnya belajar itu kadang di kafe gitu juga bisa. Dan itu termasuk hitungannya sekolah dia, bukan kayak cuma bimbingan gitu doang, tapi cuma sekolah. Keren banget ya. Bener-bener. Terus di homeschooling itu kita juga bisa ngembangin minat sama bakat kita. Oh iya benar. Jadi Tapi minat bakat itu bisa membantu kita punya masa depan yang cerah pastinya. benar. Salah satu fokus dari homeschooling itu menyediakan sarana pengembangan minat dan bakat yang memadai, berkualitas, juga menjadi keunggulan sendiri bagi homeschooling itu. Benar, benar. Pasti kan di homeschooling itu juga kayak cuma belajar nulis doang, baca doang gitu enggak, tapi kita juga ada minat bakat kan. Kayak Nah, misal kita minat gambar,
itu kita difokusin kayak teknik-tekniknya. Kalau misalnya di sekolah formal kan kita kayak dibatasin gitu kan, kayak misal di minat bakat gambar gitu, kayak kita nggak bisa mau bebas kita nih, kayak kita dibatasin temanya lah, dibatasin peraturan-peraturannya lah. Kalau misalnya di homeschooling kita itu bebas, tapi kita juga dilatih. Kamu tau nggak sih kalau di homeschooling itu juga bisa ningkatin kemampuan kita di literasi sama numerasi. Oh iya, Ya, bener banget. Jadi, homeschooling itu selain bisa mengembangkan ide-ide yang berkualitas, juga bisa meningkatkan kemampuan kita di literasi dan numerasi. benar-benar. Nah, jadi kita bisa lebih berkreatif sama lebih berbakat. Benar. Apalagi homeschooling guru-gurunya kan pasti udah terlatih gitu kan, kayak khusus. Kadang tuh aku pernah tahu itu guru-guru homeschooling itu kayak dari company gitu kan, kayak dari apa namanya, label gitu kan, kayak dari agensi gitu. Jadi kayak mereka punya agensi sendiri kayak khusus gitu buat homeschooling gitu. Pasti gurunya juga terlatih. Apalagi kan kita belajarnya kayak bisa sedikit gitu. Ya, Terus terus sistem pengajaran di homeschooling itu juga ada programnya tuh lebih mudah buat dipahami, lebih mudah buat pelajari, terus lebih ringkas juga gitu. Terus guru-guru itu juga lebih fokus sama kita, kayak fokus di satu anak aja, jadi fokusnya tuh nggak ke oh belakang. iya benar. Kalau misalnya di sekolah formal kan kadang kita ragu buat tanya kan, soalnya Ya, terus gurunya juga ngajarin lebih dari 20 anak siswa kan. jadi kurang beda ceritanya gitu. Bener, apalagi di sekolah formal kita ada jam waktunya gitu kan. Jadi kadang waktu kita mau tanya, kita udah kehabisan waktunya. Kayak sering kali kayak gitu aku tuh. Kamu pengen nggak sih mas homeschooling? Pengen sih, Pengen. pengen banget. Heeh. Oke. Terus kita mungkin bahas ke ini nih, soal keterampilan cara kita belajar di homeschooling. Ya, Kayak kita kan, apalagi di homeschooling itu kan kadang kita, ya soal formal itu kan kadang kita kayak ketat banget gitu kan, kayak mulai dari seragam, terus atribut-atribut, terus kita juga kadang em, apa ya, kayak ketat lah pokoknya, kayak kita tuh harus sesuai aturan. Kok misalnya di homeschooling, homeschooling kan kita bebas gitu kan, ya kayak kita benar. bisa pakai baju bebas, kayak baju senyaman kita. Iya, tapi tetap sopan dan rapi. Bener. Kayak baju senyaman kita lah, kayak sesuaiin dengan diri kita. Kalau misalnya kita soal formal kan kadang gurunya jelasin, tapi kan kita nggak tahu kayak tiap anak itu dia itu sistem belajarnya itu audio atau visual atau gimana gitu kan nggak tahu. Kadang kita yang harus nyesuaiin sama sistem pembelajaran kurikulum di sekolah formal. Kalau misalnya di homeschooling kan kita gurunya nyesuaiin diri kita ya. Terus kemarin tuh aku sempat baca, setelah aku baca pengertian homeschooling itu apa, terus aku coba baca-baca lagi, aku nemuin satu jurnal Hmm, hmm, hmm. yang dimana di situ dibahas homeschooling dikembangkan sesuai dengan kebutuhan siswa dan menggunakan pendekatan tematik, aktif, konstruktif, dan kontekstual. Tuh. Jadi proses belajar mengajarnya dalam homeschooling itu dilaksanakan dalam suasana yang kondusif untuk memaksimalkan potensi siswa. Terus ini uniknya nih, tempat kegiatan belajarnya tuh nggak cuma di dalam rumah, tapi yang aku sebutin tadi tuh bisa di tempat wisata, jadi buat Hmm, mendukung kemajuan siswa. bener-bener. Itu sih yang kayak paling asik gitu kan. Kadang tuh juga kadang di sekolah itu kita nggak bisa belajar sambil makan sambil minum, kayak soalnya pasti ada peraturan-peraturan lah di kelas gitu kan. Sedangkan kalau misalnya kita homeschooling itu kita bisa bebas kan, kayak senyaman kita mau gimana, kita bisa sambil makan, bisa sambil minum, tapi tetap dengan fokus belajar itu tadi. Terus aku juga sempet nih baca di jurnal gitu juga, itu dari menurut Huriha itu manfaatnya itu beda banget sama sekolah formal. Sekolah formal tuh punya jadwal yang sudah ditentukan dan tidak dapat diganggu gugat kan. Nah, di sisi lain, homeschooling itu memungkinkan penentuan waktu belajar yang paling tepat sesuai dengan siswa sendiri itu, sesuai dengan anak sendiri gitu. Terus yang paling enak itu kita tuh juga diajarin sosialisasi, namun orang tua itu juga tetap bisa ngawasin. Jadi itu sebenarnya paling bagusnya tuh buat orang tua juga nih. Soalnya orang tua itu kadang tuh ada yang takut buat di sekolahnya, kayak nggak bisa lihat nih anaknya temenannya sama siapa aja gitu kan. Takut masuk ke Heeh. pergaulan bebas itu. Bener, banyak sekarang itu kalau formal itu banyak pergaulan bebas gitu. Kalau misalnya kita homeschooling, itu orang tuanya tuh bisa ngawasin kita. Belajar kita itu gimana, kayak lingkungan sosialnya itu gimana gitu. Jadi
orang tua pasti nggak perlu khawatir lagi sama anak mereka. Apalagi kan orang tua yang pusat dari homeschooling itu sendiri. Bener. Oke. Di sini ada penelitian dulu, itu homeschooling berkembang di Indonesia itu karena rasa ketidakpercayaan terhadap sekolah formal karena Hmm, kurikulumnya itu terus berubah. Biasanya itu kan kalau kita setiap ganti-ganti itu kurikulumnya beda-beda tuh. Dan benar-benar. bikin kita kayak rasa keberatan, terus kita jadi nggak bisa fokus yang di satu papel itu Film gitu apa kan. gitu, itu benar-benar. Terus nggak bisa berkreatif secara maksimal gitu. Benar. Apalagi kan kita sekarang lagi kurikulum merdeka gitu kan. Itu kadang bikin capek siswa kan. Kayak kita banyak banget proker-proker, proyek-proyek gitu kan. K5 itu kita kayak belum bikin susah siswa itu. Padahal kan kalau misalnya dipikir-pikir, nggak semua siswa itu butuh apa yang diajarin sama sekolah formal. Jadi kayak kita itu harus sesuai sama keinginan kita, sesuai dengan tujuan kita itu di homeschooling itu bisa dapatkan. Benar-benar. Kalau misal menurut kamu nih, kalau misalnya kamu jadi orang tua, kamu mau nggak masukin anakmu ke homeschooling? Oke, mau banget pastinya. Karena selain bisa ngembangin ide-ide yang berkualitas tadi, juga bisa dalam pantauan kita gitu kan. Hmm, benar, Bisa kita awasi benar, gitu. benar. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau misalnya aku, karena aku masih SMA sih, jadi aku kayak masih belum mikirin banget, tapi yang di pikiranku aku masih kayak bimbang gitu. Soalnya kalau misalnya takutnya kalau misalnya aku masukin homeschooling, takutnya itu anakku kayak sosialnya kurang. Oh ya, Soalnya kan dia kan kayak gak begitu banyak temen gitu kan, jadi terus dia juga nggak bisa tahu lingkungan luar, takutnya kayak gitu. Bener. terus homeschooling ini dia juga selain bisa mendukung pengembangan ide kreatif, terus dia juga bisa ini tahu pilihan pendidikan yang menguntungkan. Jadi kita kayak homeschooling itu ngasih kita kebebasan, fleksibilitas, terus perhatian individu yang tidak terlalu mungkin dalam sistem pendidikan formal. Gitu. Bener. Kayak homeschooling tuh sebenarnya lebih bagus daripada formal nggak sih? Mungkin bisa iya bisa iya sih. Kalau menurut aku iya sih. Soalnya Ya, kan dari yang kita jelasin tadi tuh homeschooling tuh benar-benar bagus gitu kan. yang memberikan dampak-dampak positif gitu. Bener. Itu tadi sih yang aku paling suka itu kita bisa belajar kapan aja. Nah, Kadang aku dulu SD tuh punya temen dia tuh keluar sekolah gitu dari SD tuh. Ternyata dia tuh pindah homeschooling. Terus aku sempet gitu kayak reunian sama dia gitu. Dia tuh bilang kalau misalnya homeschooling dia itu pernah belajar itu malam hari. Soalnya dia tuh paginya tuh lagi kayak lagi pengen liburan gitu. Dia kayak lagi stres gitu paginya. Jadi dia tuh liburan dulu kayak jalan-jalan dulu terus sampai sore gitu. Terus baru karena dia tetap homeschooling, jadi dia baru mulai belajar itu malam hari. Bayang nggak sih kayak belajar malam hari? ya kalau kayak gitu masih efektif nggak sih buat belajar buat masa depan? Masih sih, karena kan hitungannya dia nggak kayak bolos gitu kan. Karena dia tetap belajar. Kadang kan walaupun kita juga sekolah formal, terus pulangnya harus belajar sendiri, tapi kan kita belajarnya sendiri, kayak nggak enak. Ngomong-ngomong, habis yang kita jelasin itu kayak mirip sama les private nggak sih? Oh ya benar-benar berbahasa Kayak les private. private. Kamu tahu nggak bedanya apa les private sama homeschooling? Private itu mungkin lebih ke yang kita nggak paham pelajaran sebelumnya. Jadi kita bisa memperdalam di les private. Mm-mm. Tapi sedangkan kalau homeschooling itu mungkin pembelajaran yang mau kita fokusin di motor itu, jadi ya Kayak lebih inti gitu kan. ya Benar-benar. Jadi kayak jadi satu gitu kan homeschooling. ya, Kalau misalnya kita udah daftar 2 kali kayak pertama masuk sekolah formal paginya terus pulang lagi harus belajar sama les private itu kan pasti kayak double double gitu kita fokusnya apalagi nanti kan kalau misalnya sekolah formal sama les private kan kadang bisa beda materinya gitu kayak beda ajaran gitu kayak kadang kadang tuh malah bikin bingung kita udah ikut les private udah sekolah formal itu kadang bikin bingung karena kita ada 2 guru 2 pengajaran gitu kan kalau misalnya kita sekolah formal itu udah kayak les private terus kita nggak perlu sekolah formal lagi terus juga gurunya cuma satu gitu doang kayak kita udah paten gitu di ilmunya mungkin bener. homeschooling tadi. Bener homeschooling itu tadi. Oke,
Em, Mungkin kita bisa ambil kesimpulan dari yang kita omongin tadi, kalau homeschooling itu berkualitas buat anak-anak itu. bener, iya berkualitas banget. Kadang kayak mereka bener-bener nyesuaiin sama siswanya, sama anak-anaknya. Kayak kita bener-bener dibuat nyaman sama schooling dengan dapat ilmu yang bagus juga. Bener. Mungkin sampai sini aja kali ya podcast Eh, kita tentang schooling. Oke. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa like, comment, dan Dan juga subscribe subscribe. channel ini. Oke. Sekian Sekian dari dari kami. kami. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.